Kita sama dengan media-media besar, itu kan. Ya. Nah, persoalannya kan setiap orang gampang aja bikin media, tapi tidak semua media itu nantinya diverifikasi Dewan Pers. Harus ada persyaratan-persyaratan yang. Nah, apa sih keuntungannya? Itu kan jadi Ya, sering kita bertanya. Setelah terverifikasi Dewan Pers, ya kita mitranya bertambah, tidak lagi main ke pasar kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Info 1, channel yang memberitakan tentang informasi terkini. Pada sesi kali ini masih seputar tentang media. Saya akan membahas tentang media Dewan Pers. Nah, tapi saya tidak sendiri. Di depan saya sudah ada narasumber, Bang Udex. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Perlu dikoreksi kali ya, bukan media Dewan Pers. Media yang sesuai dengan ketentuan Dewan Pers. Media sesuai dengan ketentuan Dewan Pers. Jadi, media yang sesuai dengan ketentuan Dewan Pers itu begini. Kita ini bekerja di media itu memang dilindungi dengan undang-undang pers. Ya. Jadi ada istilah kebebasan pers. Jadi kita mau membahas apa saja di media kita itu dilindungi dengan undang-undang itu. Nah, berarti memang kalau kita membahas tentang media Dewan Pers udah masuk kepada ikatan aturan-aturan yang harus dipatuhi ya, Bang. Ya, kita sama dengan media-media besar, itu kan. Ya. Nah, persoalannya kan setiap orang gampang aja bikin media, tapi tidak semua media itu nantinya diverifikasi Dewan Pers. Harus ada persyaratan-persyaratan yang. Nah, tadi membahas persyaratan. Kalau saya pengen membangun media tersebut, apa sih, Bang, langkah-langkah atau yang diperlukan tuh apa tuh? Oh, langkah-langkahnya ya pastikan dulu media apa ya. Ya. Bisa TV, bisa radio, bisa website. Saya contohkan website aja dulu ya. Website. Sebagaimana yang saya tekuni dengan teman-teman di Samarinda ini. Jadi ya buat websitenya. Ada kaidah-kaidah website yang harus dipatuhi. Tidak asal website seperti blog, nggak cukup ya. Media berita. Nah, setelah medianya ini ada, baru kita atur SDM-nya. SDM yang paling penting adalah kitanya sendiri nih. Ya. Jangan ngajak orang lain dulu, sendirian aja dulu. Kecuali kita memang tidak menguasai di dunia pemberitaan. Kita ajak wartawan, baik yang sudah sangat berpengalaman atau yang baru berpengalaman atau yang baru punya niat mau bekerja, kemudian bisa diajak belajar. Ini yang kita ajak nih. Nah, setelah itu baru bikin PT-nya. PT ya. Karena memang usaha media ini PT-nya khusus bergerak di bidang media dan kegiatan-kegiatan pendukungnya. Misalnya gini, kita buat perusahaan khusus media. Ya. Nah, perusahaan khusus media ini nanti kan ada pendukung-pendukungnya seperti periklanan, kemudian event promosi. Itu bagian. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam PT kita itu juga sama. Nah, kita kalau berdua gampang ya. Bukan aja satu komisarisnya, kemudian yang satu direkturnya. Nah, hal-hal seperti itu tanyain aja ke notaris lah ya. Ya. Karena itu bisa berubah-ubah. Mungkin sekarang seperti ini, ke depannya ada aturan lagi seperti apa. Tapi yang jelas harus ada legalitas semacam badan hukum. Ya, bentuknya PT. Badan hukum banyak sih sebenarnya, ada koperasi, ada yayasan. Tapi yang dimaksud dengan badan hukum ini jelas. Dewan Pers mengatur ya PT. Nah, yang namanya sebagai suatu PT ya urus semua. Ada pajak, domisili. Kita mau domisili di mana? Kegiatan sih boleh di mana aja. Ya. Boleh kegiatan di Jakarta, di Bandung, di Kalimantan, atau di Nusa Tenggara. Ya silakan aja. Tetapi sebagai suatu badan hukum, dia punya domisili tertentu. Berlaku di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian, mulailah beraktivitas sebagai suatu media. Belum terverifikasi Dewan Pers nih. Belum, Karena perjalanannya panjang. Kita butuh pengalaman dunianya ini. Kemudian butuh SDM ini ya kalau sekarang 10 kalau nggak salah, bisa dicek nanti ya. 10 minimal jumlah orang yang bekerja, termasuk yang bukan wartawan. Ya. Cleaning service di kantor kita ya kan, itu juga dihitung. Nah, dan ini harus dilindungi oleh asuransi. Ya. Kita punya BPJS Ketenagakerjaan. Untuk bisa aktif di BPJS ini ya harus ada aturan-aturan bekerja, jenjang-jenjangnya harus ada. Jadi reporter, kontributor, naik lagi ke apa, itu harus diatur di dalam internal perusahaan ini. Harus punya
standar bagaimana perlindungan wartawan. Karena wartawan ini profesi, bukan Profesi, ya. kegiatan apa nih nyari berita kemudian jadi gosip, itu bukan. Iya. Ini nyari Iya. berita, meliput, mengumpulkan berita, kemudian ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah pemberitaan, menggunakan kode etik jurnalistik, kemudian dipublikasikan. Maka ini suatu profesi yang harus dilindungi. Perusahaan harus punya itu. Bagaimana sistem perlindungan terhadap orang yang bekerja di ya kita. Iya. Kalau itu sudah lengkap semuanya, daftar ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan menilai itu. Nah, apa sih keuntungannya? Itu kan jadi Ya, sering kita bertanya. Setelah terverifikasi Dewan Pers, ya kita mitranya bertambah. Tidak lagi main ke pasar kemudian memberitakan, atau sekedar kenal artis nanya-nanya kemudian diberitakan. Tidak bermain di situ. Kita bisa masuk ke ranah-ranah yang lebih dalam lagi, misalnya ke instansi-instansi pemerintah. Nah, ini tolong teman-teman yang punya kegiatan sebagai jurnalis jangan menyalahgunakan profesi ini. Ya. Saya lihat masih banyak di lapangan, turun ke lapangan menggunakan tanda wartawan, tapi kegiatannya bukan kegiatan wartawan. Terjadi kegiatan pemerasan misalnya ya. Iya. Itu nggak boleh, itu menyalahgunakan. Nggak banyak sih oknum. Oknum ya. Dulu banyak, sekarang sudah mulai berkurang ya, karena banyaknya laporan-laporan. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif melaporkan ini ya, kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan wartawan. Begitu juga sebaliknya, perusahaan harus memantau, perusahaan media ini harus memantau anak buah mana, wartawan mana yang menyalahgunakan profesi ini. Iya. Ini penting untuk kita tindak lanjuti. Ya, berarti yang paling penting adalah tadi PT tadi sebagai bentuk lembaga hukumnya tadi Bang ya. Ya, lembaga. Ya, terima kasih Bang atas segala informasinya, penyampaiannya. Channel ini dan pembahasan kali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin membuat media, dan nantinya terverifikasi Dewan Pers. Terima kasih Bang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.